Pernah nggak sih kamu penasaran? Gimana caranya sebuah aplikasi atau website bisa jalan? Waktu kamu klik tombol beli di e-commerce, atau pas kamu login ke media sosial. Siapa sih yang sebenarnya ngatur semua proses di belakang layar? Nah, disinilah peran seorang backend developer. Jadi sangat penting. Kalau diibaratkan, backend developer itu adalah otak dari sebuah aplikasi, sementara frontend developer fokus pada tampilan yang kamu lihat. Backend developer lah yang bikin semua logika, data, dan servernya berjalan dengan benar. Mereka inilah yang memastikan sistem bisa memproses permintaanmu, menyimpan datamu dengan aman, dan menghubungkan semuanya jadi satu kesatuan. Jadi, tugas backend developer itu apa aja sih? Pertama, mereka membangun dan merawat kode server side. Ini adalah kode yang berjalan di server, bukan di browser atau HP kamu. Kode inilah yang memproses data, menjalankan logika bisnis, dan melakukan semua pekerjaan berat. Misalnya, saat kamu mendaftar akun baru Backendly yang akan memvalidasi email kamu, mengenkripsi password, dan menyimpannya ke database. Kedua, mereka merancang dan mengelola API atau Application Programming Interface. Anggap saja API ini sebagai jembatan yang menghubungkan antara frontend dengan backend. Lewat API inilah, aplikasi di HP kamu bisa ngobrol dengan server untuk minta data, mengirim data, atau menjalankan sebuah fungsi. Tanpa API yang bagus, aplikasi sebagus apapun tampilannya nggak akan bisa berfungsi. Tugas ketiga, yang nggak kalah penting, adalah mendesain dan memelihara database. Semua data pengguna, data produk, data transaksi, semuanya harus disimpan di tempat yang terstruktur dan aman. Backend developer harus bisa memilih jenis database yang tepat. Entah itu SQL seperti MySQL, atau PostgreSQL, atau NoSQL seperti Mangat. Lalu merancang skemanya, agar data bisa diambil dan disimpan dengan cepat dan efisien. Selain tiga tugas utama itu, seorang backend developer juga bertanggung jawab atas keamanan sistem. Mereka harus bisa melindungi aplikasi dari serangan siber, seperti SQL injection atau cross-site scripting. Mereka juga harus memikirkan optimasi performa, supaya aplikasi tetap cepat, meskipun penggunanya makin banyak. Dan terakhir, mereka juga terlibat dalam proses deployment, yaitu proses meluncurkan aplikasi ke server supaya bisa diakses oleh publik. Sekarang, gimana caranya supaya bisa jadi backend developer? Ada beberapa skill utama yang wajib kamu kuasai. Pertama, kamu harus menguasai setidaknya satu bahasa pemrograman backend. Ada banyak pilihan populer. Misalnya, Node, JS yang pakai JavaScript, Python dengan framework seperti Django atau Flask, Java yang terkenal kuat untuk enterprise, atau Go yang lagi naik daun karena performanya yang kencang. Nggak perlu belajar semuanya sekaligus. Fokus saja pada satu bahasa dulu, sampai benar-benar paham. Setelah menguasai bahasa pemrograman, kamu harus belajar tentang database. Pahami konsep dasar database relasional atau SQL, seperti cara membuat tabel, relasi antar tabel, dan menulis query untuk mengambil data. Setelah itu, kamu juga bisa belajar database NoSQL yang lebih fleksibel untuk beberapa kasus penggunaan. Skill berikutnya adalah membuat dan menggunakan API, terutama RESTful API. Kamu harus ngerti konsep-konsep seperti HTTP, methods get, post, put, delete, status codes, dan format data seperti JSON. Ini adalah skill fundamental untuk menghubungkan backend dengan bagian lain dari sistem. Jangan lupakan juga tools pendukung yang penting banget, yaitu Git dan GitHub. Git adalah sistem kontrol versi yang membantu kamu melacak perubahan pada kode dan berkolaborasi dengan tim. Ini adalah skill wajib di industri software manapun. Kalau kita lihat dari roadmap, belajarnya biasanya alurnya seperti ini. Kamu mulai dari fundamental, yaitu memahami cara kerja internet, HTTP, dan server. Lalu, kamu pilih satu bahasa pemrograman dan framework, dan dalami itu. Sambil jalan, kamu belajar tentang database dan cara menghubungkannya dengan aplikasimu. Setelah itu, kamu lanjut belajar membuat API, menerapkan autentikasi dan otorisasi untuk keamanan, serta menulis tes untuk memastikan kodemu berjalan dengan benar. Topik-topik lanjutan yang bisa kamu pelajari setelah dasarnya kuat antara lain adalah
containerization dengan Docker, deployment ke platform cloud seperti AWS atau Google Cloud, dan praktik-praktik DevOps untuk mengotomatisasi proses pengembangan dan perilisan aplikasi. Memang kelihatannya banyak, tapi semua itu bisa dipelajari selangkah demi selangkah. Yang penting adalah konsisten dan banyak berlatih dengan membuat proyek sendiri. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, peluang kerja dan gajinya. Kabar baiknya, backend developer adalah salah satu profesi yang paling dicari di dunia IT saat ini. Kenapa? Karena hampir semua perusahaan teknologi, dari startup kecil, unicorn, e-commerce, perusahaan fintech, sampai korporat besar, pasti butuh backend developer untuk membangun dan merawat produk digital mereka. Peluang kerjanya juga sangat fleksibel. Kamu bisa bekerja sebagai karyawan tetap, pekerja kontrak, atau bahkan menjadi freelancer yang mengerjakan proyek dari berbagai klien. Dengan semakin normalnya kerja remote, kamu bahkan punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan luar negeri dari rumah dengan standar gaji internasional. Jenjang karirnya juga sangat jelas. Kamu akan memulai sebagai junior backend developer. Lalu setelah beberapa tahun pengalaman, kamu bisa naik menjadi mid-level. Kemudian, senior backend developer. Dari sana, jalurnya bisa bercabang. Kamu bisa menjadi seorang tech lead atau engineering manager jika suka memimpin tim. Atau menjadi seorang sistem arsitek jika lebih suka fokus pada desain teknis sistem yang kompleks. Lalu, bagaimana dengan gajinya di Indonesia? Profesi backend developer dikenal punya rentang gaji yang sangat kompetitif. Tentu saja, angka ini bisa bervariasi tergantung banyak faktor. Tapi sebagai gambaran umum, ini adalah rata-ratanya. Untuk posisi junior backend developer dengan pengalaman 0-2 tahun, gajinya biasanya berkisar antara 6 juta hingga 12 juta rupiah per bulan. Di level ini, kamu biasanya masih akan banyak belajar dan bekerja di bawah bimbingan senior. Setelah punya pengalaman 2-5 tahun dan naik ke level mid-level backend developer, gajimu bisa meningkat cukup signifikan, yaitu di kisaran 12 juta hingga 22 juta rupiah per bulan. Di level ini, kamu diharapkan sudah bisa bekerja lebih mandiri dan menangani tugas-tugas yang lebih kompleks. Dan untuk posisi senior, backend developer, dengan pengalaman di atas 5 tahun, gajinya bisa mencapai 22 juta hingga 35 juta rupiah per bulan, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Seorang senior diharapkan tidak hanya jago ngoding, tapi juga bisa mendesain arsitektur sistem, menjadi mentor bagi junior, dan memberikan kontribusi strategis bagi perusahaan. Perlu diingat, angka ini dipengaruhi oleh banyak hal. Lokasi kantor, misalnya, gaji di Jakarta biasanya lebih tinggi dibanding kota lain. Jenis perusahaan, startup yang baru dapat pendanaan besar, atau perusahaan multinasional, biasanya menawarkan gaji lebih tinggi. Dan yang paling penting, skill set kamu. Kalau kamu menguasai teknologi yang sedang banyak dicari, seperti Go, Rust, atau punya skill di bidang cloud dan DevOps, daya tawarmu akan jauh lebih kuat. Jadi, kesimpulannya, menjadi seorang backend developer itu lebih dari sekadar menulis kode. Ini adalah tentang merancang sistem yang efisien, memecahkan masalah yang kompleks, dan membangun fondasi yang kuat untuk sebuah produk digital. Kalau kamu adalah tipe orang yang suka berpikir logis, menikmati tantangan teknis, dan ingin membangun sesuatu yang punya dampak nyata, maka karier sebagai backend developer bisa menjadi pilihan yang sangat menjanjikan dan stabil untuk masa depanmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasinya bermanfaat buat kamu yang sedang mempertimbangkan karier di dunia teknologi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia IT. Sampai jumpa di video berikutnya.